Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta Chris untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar bersama Pak Vincent. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Chris ya sudah memimpin kita dalam doa. Baik, jadi ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ayo, Chris apa? Minggu lalu kita belajar tentang hidrologi, Pak. Oh, hidrologi. Tentang definisi air yang ada di muka bumi, gimana? Ya, ada lagi yang ingat? Ya, Siklus air, Pak. Siklus air. Ada lagi? Ya, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang hidrosfer ya. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan siklus hidrologi. Namun sebelumnya Bapak akan mengingatkan kembali tentang rules dan prosedur kita. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau angkat satu jari untuk bertanya tanya atau menjawab. Terus ingat ya. Ya, Pak. Kemudian dua jari untuk ke toilet. Kalau satu tangan tenang. ya tenang. Itu untuk menenangkan teman-teman kita yang masih ribut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, ketika kita sudah belajar hari ini, maka siswa diharapkan dapat yang pertama itu menjelaskan pengertian dari siklus hidrologi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis siklus hidrologi. Dan yang ketiga itu menggambarkan siklus hidrologi. Dan yang terakhir menyusun tahap-tahap dari proses terjadinya siklus hidrologi. Ya, selanjutnya, nah untuk itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, maka agenda kita hari ini adalah yang pertama itu tadi tujuan pembelajaran, kemudian penyampaian agenda, dan kita akan mereview kembali materi minggu lalu. Ya, kemudian menyimak penjelasan mengenai materi kita hari ini, dan kita akan ada aktivitas kelas. Ya, kemudian nanti kita akan kembali untuk mereview kembali materi yang akan kita pelajari hari ini, kemudian kesimpulan dan akhirnya ada tugas kelompok. Ya, ada kau sendiri dan. Ya, jadi nanti kalau teman kalian banyak yang tidak hadir, nanti yang ada aja ya. Ya. Nah, pertama kita akan mereview dulu. Jadi sebelum tadi kita mulai, Bapak tanya, ada yang tahu nggak minggu lalu kita belajar apa? Jadi sekarang Bapak mau tanya, minggu lalu itu kita belajar tentang hidrosfer. Ada yang masih ingat nggak hidrosfer itu Bapak? Ya, coba. Hidrosfer itu kan yang Bapak bilang yang kan kita belajar minggu lalu tentang lapisan air yang ada di bumi. Ya, jadi hidrosfer itu benar apa yang dikatakan Chris, lapisan air yang terdapat di permukaan bumi. Ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam siklus hidrologi materi kita hari ini. Nah, pertama itu adalah pengertian. Ada yang tahu nggak siklus hidrologi itu apa? Pak. Ya, Rangkaian mata sirkulasi air yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti di atmosfer. ya, sudah ada di PPT ya. Jadi siklus hidrologi Yang penting bisa jawab. adalah rangkaian atau sirkulasi perputaran air yang terus bergerak dan tidak berhenti. Jadi air itu dia selalu berputar. Makanya kenapa air di bumi itu tidak pernah habis, karena dia itu selalu berputar, mulai dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, maka kita akan lanjut dengan jenis-jenisnya. Ya, yang pertama itu adalah siklus pendek. Nah, ada yang tahu nggak siklus pendek itu apa? Itu di PPT, Pak. Ya, jadi siklus siklus pendek itu adalah ketika air laut mengalami penguapan, kemudian
mengalami kondensasi atau uap air itu berubah menjadi awan dan kemudian langsung jatuh di laut. Ya, jadi kenapa disebut pendek? Karena dia langsung hujannya itu langsung terjadi di laut kembali atau peristiwa presipitasinya itu langsung terjadi di laut. Kemudian nanti kita akan lanjut bagian yang kedua, siklus hidrologi sedang. Nah, itu adalah siklus yang terjadi ketika air laut mengalami penguapan, kemudian berubah menjadi awan dan akhirnya ditiup oleh angin dan hujannya terjadi di daratan, ya, Pinggir pantai, di Pak. pinggir pantai tepatnya ya. Jadi di situ ada angin yang membawa awan itu sehingga terjadi hujan di pantai atau di pinggir pantai. Makanya dikatakan sedang karena hujannya itu tidak terjadi langsung di laut, tetapi dia di daratan. Chris, bisa perhatian ya, biar nanti habis ini kamu bisa mengerti materi juga ya. Iya, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, yang ketiga ini adalah siklus sangat panjang. panjang. Ya, panjang ya, bukan sangat panjang ya. Jadi siklus panjang itu apa adanya? Jangan lihat di PPT Bapak. Siklus air hujan tapi lebih jauh lagi, Pak. Oh, lebih jauh lagi. Benar. Ya, benar juga. Ada lagi? Ada lagi? Chris katanya kita apa? Apa ya, Chris? Kan kelihatan tuh dari laut, awalnya sampai darat deh juga turun, terus sampai gunung baru hujannya turun, Pak. Ya, jadi di sini ada perbedaan sedikit karena air laut mengalami penguapan kemudian membentuk apa? Awan. Kristal. Ya, awan yang berupa kristal-kristal es. Dan itu akan ketika di siklus panjang ini dia bukan turun sebagai hujan tetapi sebagai salju karena dia jatuh di pegunungan gitu. Nah, setelah dia jatuh sebagai salju maka dia akan mengalami perubahan menjadi membentuk gletser. Nah, gletser itu kan es yang mencair ya. Jadi ketika dia mencair dia akan mengalir kembali ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ya. Atau sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Sebelum Bapak lanjut, Chris. Enggak, Pak. Perhatian ya. Fokus aja. Nanti kamu kasih perhatian dulu ya, jangan ngantuk. Atau semalam kamu udah habis ngapain? Kerja tugas, Pak. Aku dulu biasanya, Pak. Ya, harus belajar untuk dikerjakan dari jauh-jauh hari ya. Nah, jadi ada yang mau bertanya nggak? Pak, Ya. kenapa tuh hujannya itu yang turun itu kok dalam bentuk salju di gunung, kok yang bilangnya nggak turun salju tapi kok di gunung sendiri kok? Ya, nah kita lihat dulu ya. Jadi kenapa dia turun sebagai salju? Karena di dalam pembentukan tadi di awal itu dia membentuk kristal-kristal es. Nah, kristal-kristal es itu dibawa oleh angin dan jatuh di pegunungan. Jadi dia saat jatuh itu dalam bentuk salju. Ya, seperti itu ya. Oke, nanti kalau masih kurang nanti Bapak akan jawab lagi di pertemuan berikutnya ya. Pak. Oh ya, silakan. Kalau hujan di tempat kita itu siklus apa ya, Pak? Di tempat kita, maksudnya di rumah kita. Iya. Di sini, Pak. Oh, di sini. Ya, karena kita di sini kan masih tergolong daratan ya. Kalau misalnya kita di gunung turun salju berarti termasuk siklus panjang. Kalau masih di bagian kita sekarang berarti siklus Pendek. pendek atau sedang. Sedang. Oh, iya. Ya, kita akan lanjutkan untuk membahas komponen-komponen dalam siklus hidrologi. Nah, yang pertama itu ada evaporasi. Nah, evaporasi itu adalah apa? Ada yang tahu? Proses perubahan air menjadi gas. Penguapan. Penguapan. Ya, benar sekali ya. Jadi ketika air laut menguap itu bukan air yang naik tapi Gas dalam bentuk air. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada yang bertanya. Mau ke toilet? Ya, silakan. Jadi selanjutnya adalah transpirasi. Nah, transpirasi ini adalah penguapan juga, tapi dia berasal dari tumbuhan. Ya.
dari daun gitu ya Pak, yang mau. Ya, seperti itu. Dari daun maupun batang. Kemudian ada kondensasi. Nah, kondensasi itu adalah proses di mana uap air itu berubah menjadi awan. Dia menyatu dan di situ bukan lagi uap air tapi sudah dalam bentuk air yang menyatu, tapi masih dia sifatnya itu berat. Dan biasanya kalau kalian lihat itu dalam bentuk awan yang sementara kalau misalnya dilihat itu seperti sudah mau hujan begitu. Nah, itu adalah peristiwa kondensasi. Awan dulu gitu ya Pak. Ya, seperti itu. Kemudian adveksi. Nah, adveksi ini adalah transportasi panas melalui uap air. Nah, di situ transportasi panas dan uap air dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak, pas. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ketemu Bapak atau bisa langsung tanyakan aja ya. Kemudian kita lanjut, ada presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah peristiwa jatuhnya segala sesuatu dari atmosfer ke bumi. Nah, ini adalah segala bentuk curahan dari atmosfer ke bumi. Itu bisa dalam bentuk hujan, hujan salju, dan hujan es atau salju itu sendiri. Kemudian runoff. Ada yang tahu nggak runoff itu apa? Air mengalir Pak. Oh, air mengalir. Nah, benar ya yang dikatakan Chris. Jadi runoff itu pergerakan aliran air pada permukaan tanah. Ya. Kemudian infiltrasi. Nah, infiltrasi itu adalah perembesan atau masuknya air ke dalam tanah secara vertikal. Nah, secara vertikal itu naik turun. Jadi pas hujan turun itu dia langsung meresap masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian ada perkolasi. Perkolasi itu perembesan atau masuknya air ke dalam tanah. Itu secara vertikal. Jadi pas jatuh itu dia tidak langsung masuk, tapi masih mengalir. Nah, dalam mengalir itu dia bisa meresap seperti itu. Jadi kenapa dikatakan horizontal? Karena dia secara mendatar. Ya. Ya. Mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita harusnya nonton video, tapi karena waktu kita tidak mencukupi, jadi kita lanjut aja ya. Nanti minggu depan baru kita nonton videonya ya. Oke, selanjutnya adalah aktivitas kelas. Jadi karena hari ini banyak teman-teman kalian yang tidak hadir, jadi kalian Bapak kasih tugas untuk mengerjakannya dulu. Nanti kalian nanti baru tambahin teman-teman kalian yang tidak hadir ya. Jadi tugasnya itu kalian disuruh menentukan topik. Nah, topik penentuan itu Bapak sudah berikan tadi sebelum kita mulai kelas. Jadi kalian sudah mendapat undiannya masing-masing dan sesuai dengan undian yang tadi Bapak Daniel kelompok 1, Chris kelompok 2, dan tugasnya itu kalian menggambarkan ya, menggambarkan siklus hidrologi mulai dari siklus pendek itu kelompok Daniel, siklus sedang kelompok Chris, dan siklus panjang itu kelompok Rafael. Tapi dia masih di toilet, kita lanjut aja ya. Nanti dia mengikuti. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Yaitu seperti yang tadi Bapak bilang, kalian menggambarkan kemudian mempresentasikan di depan kelas. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Pak, tadi katanya Rafael sakit perut Pak, jadi masih di PS. Oh ya, tidak apa-apa, nanti setelah ini bisa ini ya, Bapak bisa sampaikan secara khusus ya. Oke. Ya, kalau misalnya ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Ini kan kenapa siklus sedang Pak? Ya. Ini nggak sampai cuma sampai Mateo Pak. Ya. Jadi ingat, dalam pengajian itu masukkan bagian komponen-komponen yang tadi sudah kita bahas ya. Misalnya siklus pendek itu ada apa aja. Nah, di situ kalian jelasin seperti itu ya. Sudah mengerti? Oke. Karena waktunya sudah selesai, jadi kita tidak sempat presentasi, nanti presentasinya di minggu depan saja ya.
kita lanjut. Nah, kita review dulu materi kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang bisa? Yang tidur Chris. Ya, coba Bapak minta Chris. Apa Pak? Apa yang kita sudah pelajari tadi? Oh, kalau aku sih yang aku tahu kan berarti ada tiga jenis siklus pendek, siklus sedang, sama siklus panjang. Ya. Terus di dalam siklus itu ada komponen-komponennya yang banyak. Ada evaporasi, ada transpirasi, ada enggak transpirasi, Daniel. Transpirasi, Ya. ada Terus? runoff, Ya. terus ada dan itulah Pak. Jadi intinya yang membedakannya itu adalah jarak antara jaraknya, sehingga dikatakan siklus panjang dan siklus pendek. Ya. Begitu ya. Jadi kita hari ini kita mulai pertama itu dengan pengertian siklus itu sendiri, siklus hidrologi itu apa. Nah, setelah itu kita sudah mengerti itu, kita lanjut di bagian jenis-jenis. Nah, jenis-jenisnya tadi seperti yang dibilang Chris itu ada tiga, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Kemudian ada komponen-komponennya seperti evaporasi, transpirasi, perkolasi, presipitasi, dan masih ada sisanya ya. Nanti kalian, Papa harap setelah ini kalian bisa memahami setiap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang ciptakan. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu teratur supaya kita itu tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat besar kuasanya, dan itu Tuhan menciptakan segala sesuatu itu teratur supaya kita menyadari bahwa kebesaran Allah itu melampaui segala sesuatu. Nah, tujuannya adalah supaya kita memenuhi kebutuhan kita, tetapi tidak hanya sampai di situ. Namun kita harus mengerjakan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah yang telah memberikan kita segala sesuatu dalam kehidupan, supaya kita menjalankan mandat budaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Apakah ada yang mau kasih kesimpulan? Dari tadi Chris sudah, sekarang Bapak minta Daniel. Karena Rafael lagi sakit ya. Yang dapat disimpulkan adalah kita telah mempelajari setidaknya bagaimana rangkaian siklus air gitu Pak. Ya. Yang kita tahu seperti hujan, ternyata itu memang ada siklusnya seperti itu. Ya. Akan tetapi melihat Pak, bahwa melalui hujan kita dapat mengetahui bahwa rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa Pak. Oke. Bahkan yang kita tidak mengerti, namun sedikit kita bisa pelajari, namun itu bukan manusia yang membuat, tapi Tuhan yang membuat Pak. Oke, jadi seperti yang dibilang Daniel, setelah kita mempelajari ini kita tahu bahwa air yang ada di bumi itu selalu berputar, dan itu selalu mengalami perputaran tanpa berhenti. Dan di situ kita juga melihat bahwa ada keteraturan di situ. Nah, keteraturan itu Allah yang mendesain semua itu teratur, sehingga kita sebagai manusia itu harus memelihara semua itu untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi memuliakan Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini akan melanjutkan tugas kalian tadi. Jadi kalian akan bukan hanya menggambar, tetapi membuatnya dalam bentuk animasi. Nah, maksimal animasinya itu adalah 2 menit, dan kalian akan presentasikan minggu depan, dan kalian akan dinilai pembuatan animasinya dan penilaian rekan sejawat ya. Kemudian, nah ini adalah rubriknya, nanti Bapak akan serahkan kepada kalian melalui ketua kelas.
Jadi kalian mengerjakan animasi itu sesuai dengan komponen-komponen yang ada di sini ya. Ada empat bagian yang harus kalian masukkan dalam pembuatan animasi itu. Jadi mulai dari siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang, harus memasukkan setiap komponen dan menjelaskannya. Ya, ini adalah rubrik penilaian teman sejawat. Jadi nanti Bapak mengirimkan semua ini, kemudian videonya untuk video contoh Bapak akan berikan. Oke? Oke Pak. Ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai di sini.